Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Alfianto, NIM 2018 53079. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan mata kuliah Audit Sistem Informasi pada pertemuan 9 yang berjudul Pengendalian Sistem Informasi. Yang pertama yaitu overview. Ya, ini ada perusahaan meliputi divisi-divisi dan divisi IT. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kerja perusahaan? Ini bisa dilihat proses audit TI, continuous improvement, outputnya nilai maturity level 1-5. 2. Rekomendasi COVID framework. Ini IT resource, ada 3 ya, IT resource, IT process, dan business requirement. IT proses yaitu meliputi data. Yang pertama, 2 sistem informasi sistem. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, fasilitas. Yang terakhir, human resource. Selanjutnya, IT proses. IT proses yang pertama yaitu plan and organize atau perencanaan organisasi. Yang kedua, acquires and implement atau pengadaan dan implementasi. Yang ketiga, deliver and support, pengantar dan dukungan. Monitor, yang terakhir, monitor and evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu business requirements. Yang pertama ada effectiveness atau efektivitas, selanjutnya efisiensi. Yang ketiga, confidentiality atau rahasia. Yang keempat, integrity atau integritas. Yang kelima, availability atau ketersediaan. Yang keenam, compliance atau pemenuhan. Yang terakhir, information reliability atau keandalan informasi. COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning and organization, selanjutnya acquisition dan implementation, selanjutnya delivery and support, yang terakhir monitoring and evaluation. Pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan, sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin dan perang, dan lain-lain. Ancaman kedua, bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsi peralatan seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem informasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi.
Selanjutnya, ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan cerobohan manusia, kesalahan yang tidak disengaja karena trader, kehilangan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, ancaman yang keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Selanjutnya, mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka dari kejadian tersebut maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah divisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk yang pertama, menjaga aset, yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan andal, yang ketiga, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta yang terakhir yaitu mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian sistem informasi. Yaitu ada 4 prinsip keandalan sistem. Yang pertama, ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Berarti ini beroperasi jika dibutuhkan. Ya, ini. Yang kedua, keamanan, yaitu sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Yang ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat, integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria sebagai berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Selanjutnya, yang kedua, entitas menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan kebijakan dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Perencanaan strategi dan penganggaran mengembangkan rencana keandalan sistem dan mendokumentasikan.
Pengendalian yang berhubungan dari beberapa prinsip keandalan. Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif, yaitu mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Yang kedua, dokumentasi sistem, yaitu mendeskripsikan setiap aplikasi, sistem, dan fungsi utama pemrosesan. Dokumentasi operasional, yaitu mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Selanjutnya, ketersediaan meminimalkan waktu kejanggalan sistem. Pemeliharaan untuk pencegahan. Selanjutnya, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan. Selanjutnya, rencana pemulihan dari bencana, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu. Yang terakhir, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Selanjutnya, melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan. Selanjutnya, prioritas proses pemulihan, terus jaminan data dan file program cadangan pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, mengembangkan rencana keamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan. Nah, kita harus tahu ya apa yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana keamanan gitu. Ya, selanjutnya, siapa yang dapat mengakses informasi. Nah, ini harus diperhatikan siapa saja sasaran yang dapat mengakses informasi tersebut dan bagaimana caranya ya, tahu siapa ya. Selanjutnya, kapan mereka membutuhkan, yaitu ini harus kapan mereka membutuhkan. Yang terakhir, pada sistem yang mana informasi berada. Selanjutnya, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Afif Nur Alfianto, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.